makam Yuk, terdapat Mam. beberapa tanaman yang konon katanya Baca dipercaya doa. sebagai obat herbal. Tanaman tersebut bernama Sudah, Widoro. Bu. Namun tanaman tersebut juga dipercaya memiliki aura Sudah. gaib dari tokoh makam yang ada di sekitar makam Baca doa. tersebut. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Dah, Mam. Di antaranya larangan untuk tidak mengenakan perhiasan apapun, serta pengunjung wanita yang sedang datang Enak. bulan dilarang masuk ke area makam yang ada di gunung itu. Enak ya. Enak. Dapat pula larangan tentang tidak diperbolehkannya berkata Aduh, kasar maupun bersikap kasar kepada pengunjung yang juga berada di Gunung Wijil. Aduh. Konon katanya pada puluhan tahun yang lalu pernah ada kejadian yang membuat kita merinding ketika mendengarnya. Pasalnya, kejadian tersebut sampai membuat pengunjung yang hendak melakukan ngalap berkah di Gunung Wijil ini disesatkan selama 3 hari di gunung itu. Naasnya, ketika ditemukan oleh peziarah lain, keadaan pengunjung ini konon katanya seperti linglung kebingungan. Jika nekat melanggar, konon katanya orang tersebut akan didatangi makhluk aneh dan mengerikan dalam mimpinya yang digambarkan sebagai sosok manusia bersisi dan berkepala ular. Mitos air terjun Kembang Soka Kulon Progo dan persinggahan Enak. Pangeran Diponegoro. Enak. Di tengah lebatnya perbukitan Kulon Progo tersimpan sebuah keajaiban alam yang nyaris tersembunyi dari hiruk-pikuk dunia luar. Namanya adalah air terjun Kembang Soka. Sebuah aliran jernih yang memecah keheningan hutan dengan gemuruhnya yang lembut. Jangan Seolah ditiup. berbisik pada siapa saja Ada yang muncrat berani datang mendekat. mana-mana. Air Jangan terjun ditiup, bukan Nak. sekedar bentangan keindahan alam. Konon katanya Duh. ia adalah titik pertemuan antara dunia nyata dan kisah gaib yang telah lama Duh. bersemayam dalam ingatan masyarakat sekitar. Konon air yang jatuh dari tebing batu ini berasal dari dua mata air berbeda dan bertemu di satu titik lalu turun bersama. Mata air pertama dikenal dengan nama Sendang Lana dan yang kedua disebut Sendang Wadon. Masyarakat percaya gabungan keduanya melambangkan harmoni antara Ngapain kekuatan lu? laki-laki dan kelembutan perempuan. Disinilah air Sampai dipercaya membawa tisunya, energi batu yang penuh berkah. Bahkan hingga kini Jangan dilek semua makanya. Dikit-dikit. Dikelunuk langsung biaga. Mendapatkan keberuntungan atau melepas energi buruk Dikunyah dari dulu. mereka. Gitu tuh. Jangan langsung gelunuk. Namun, legenda yang paling terkenal dari tempat ini tidak hanya berhenti pada airnya yang suci. Dalam cerita-cerita yang ada di masyarakat, disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro pernah singgah dan bertapa di sekitar air terjun Kembang Soka. Duh. Tepatnya saat beliau memimpin perlawanan Jangan terhadap ditiup. penjajah Belanda. Diceritakan jika di dalam pelariannya yang sunyi dan penuh tipu daya, sang pangeran mencari tempat-tempat tersembunyi yang penuh dengan spiritual dan Kembang Soka Kenapa dah? menjadi Tak salah mau. satu. Di bawah sebuah batu besar yang kini ditumbuhi lumut dan akar beringin, konon Pangeran Diponegoro bermeditasi memohon petunjuk ilahi. Masyarakat sekitar menyebut batu itu sebagai waktu petilasan, batu pertapaan yang konon Ya, kamu mau dah meminta filter sekarang. orang tua sering mengatakan pada malam-malam tertentu saat bulan purnama menggantung di langit, Enggak sudah. suara langkah kaki terdengar Enggak, di sudah. antara bebatuan. Iya dah, dah. Enggak sudah. Warga yang konon katanya melihat bayangan sosok laki-laki berjubah putih dan berpeci tinggi berdiri membelakangi mereka menghadap derasnya air terjun. Sosok itu tidak berbicara, tak menoleh, hanya berdiri diam, seolah sedang berdoa lalu lenyap dalam kabut sebelum sempat didekati. Yang membuat kisah ini semakin menggugah adalah kemunculan bunga-bunga berwarna kuning keemasan di sekitar air terjun yang hanya mekar di waktu-waktu tertentu.
Bunga-bunga itu muncul tiba-tiba dan menghilang tanpa jejak keesokan paginya. Warga menyebutnya sebagai bunga gaib atau kembang penjaga. Bunga-bunga itu konon katanya adalah pertanda kehadiran sosok-sosok halus penjaga air terjun dan hanya akan menampakkan diri pada orang-orang yang berhati bersih dan niatnya tulus. Tak jarang para peziarah yang datang untuk tirakat atau bertapa di tempat ini diminta membawa sesajen berupa bunga 7 rupa, air kendi dan dupa. Semua itu dipersembahkan sebagai penghormatan kepada alam dan roh penjaga tempat suci. Sudah. Sebab di kembang Sudah, sultan, ya? kesalahan kecil bisa berujung malapetaka. Ada seorang pendaki yang pernah mengolok-olok mitos ini dan bersikap tak sopan saat berada di sekitar pancuran utama. Malam itu juga ia tersesat selama 2 hari. Padahal ia berjalan di jalur yang sama. Saat ditemukan,